Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami suatu kematian. Di sisa hidup yang kita jalani saat ini, hanyalah tinggal menunggu waktu, menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Di saat manusia telah meninggal, maka terputuslah semua amalannya, terkecuali 3 perkara ini, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika sudah di alam kubur. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus, kecuali dengan 3 hal ini, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Sebagai seorang muslim, tentunya sadar akan pentingnya bekal dan amal yang akan dibawa sampai hari kelak. Tentunya juga sangat berharap atas amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup, berharap bisa menghantarkannya menuju ke surga yang Allah sediakan. Namun sebelum itu juga perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meskipun yang mengamalkannya sudah meninggal dunia. Dan amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun hal keburukan. Ketika semasa hidup seseorang gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun ia telah meninggal dunia, dan akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang telah disedekahkan dan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga sebaliknya dengan amal keburukan yang pernah seseorang kerjakan semasa hidup di dunia. Maka hal yang demikian itu juga akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal sahabat beriman, namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Ada satu hal yang perlu sahabat ketahui, adalah malaikat telah mencatat amal dari kehidupan kita. Tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, melainkan juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Di dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang telah mengerjakan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat semua amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang telah ia amalkan. Oleh karena itu, agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa melakukan amal kebaikan yang bila mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik di kalangan masyarakat. Maka insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang telah kita kerjakan sekaligus dampak baiknya.
Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan dan juga kemaksiatan, maka kita pun akan menuai dosa. Ditambah lagi dengan dampak buruk yang juga akan kita dapatkan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya supaya berhati-hati. Jangan sampai umatnya terjebak dalam dosa jariah. Maksudnya ialah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun pelaku tersebut sudah meninggal dunia. Lantas jenis dosa apa sajakah yang akan terus menimpa pelakunya meskipun pelaku tersebut telah meninggal dunia? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi pada layar Anda, agar video ini lebih bermanfaat. Inilah dua dosa besar yang akan terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Yang dimaksud adalah jika seseorang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang telah mengikuti perbuatannya tersebut, sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meskipun orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak masyarakat di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang telah ia kerjakan tersebut sudah memotivasi orang lain untuk melakukan seperti halnya yang ia kerjakan. Oleh karena itu, anak Adam yang pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezoliman di alam ini. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zolim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mengkaji lebih dalam lagi dari hadis tersebut, maka kita pun juga bisa ambil contoh kemudahan seperti ini. Mungkin kita juga pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik, layaknya sebagian wanita di zaman ini. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya, sehingga hal yang demikian itu menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi apabila para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu bahwa celana pendek hanya boleh digunakan ketika berada di rumah saja. Mungkin benar, wanita yang pertama tadi memakai celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak wanita lain yang menirunya, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang telah menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah mengajak untuk melakukan perbuatan sesat dan maksiat. Seseorang yang menyuruh atau mengajak pada perbuatan dosa, maka ia akan mendapatkan dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 25, yang artinya, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah
para dai yang menyeru kepada kemaksiatan ataupun tokoh paranormal yang mengajaknya kepada kesyirikan. Orang-orang seperti inilah yang akan terus mendapatkan kucuran dosa besar, sekalipun dia telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi orang tersebut tetap mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang telah diperintahkannya, sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahkannya. Selama itu pula orang tersebut akan tetap mendapatkan kucuran dosa, sekalipun jasadnya sudah terkubur di dalam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ingin lepas dari dosa jariyah tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain selain kita untuk segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, maka segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikan sedekah kepada yayasan panti asuhan dan sejenisnya. Yang terpenting adalah niatkan semua itu karena lillah, atau jika semuanya masih ragu, bisa langsung mendatangi para tokoh ulama besar. Mintalah saran dari para habib, kemudian setelah itu berhentilah dan bertaubatlah kepada Allah. Karena semua tahu bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari dosa jariyah yang sangat hina. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.